sendiri mencatat teman-teman khotbah, buku saya ganti-ganti sehingga sudah penuh bukunya, saya ganti lagi bukunya. Sewaktu-waktu saya buka-buka catatan itu, saya dapat hal yang baru. Saya catatnya cuman sekian, tapi Tuhan kasih penyingkapan yang baru lagi. Jadi itu hal-hal yang berguna ya. Sedangkan kita catat-catat kesalahan orang saja, itu bisa jadi bahan untuk kita serangan balik ya kan. Apalagi kalau kita catat firman ya. Waktu iblis datang menuding kita, kita punya daya untuk melawan bisikan-bisikan iblis. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Siapa di antara kita yang sudah siap dengar firman bisa lambaikan tangan? Haleluya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memperkatakan firman di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari yang lalu kita sudah pelajari tentang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan hari ini kita akan pelajari tentang Raja damai. Yesus yang kita sembah, Dia adalah Raja damai. Yesus yang kita puja, Dia adalah Raja di atas segala raja yang membawa kedamaian di muka bumi ini. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut juga untuk menghadirkan damai Kristus, shalom kepada sekeliling kita. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Siapa yang mau membawa damai kepada rumah tangganya, haleluya. Mau bawa damai kepada perusahaannya, amin. Mau membawa damai kepada orang-orang se-RT-nya, se-RW-nya, sekelurahannya, se-Jakarta, se-Indonesia. Haleluya. Itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara ya. Ketika kita ngomong bilang amin, itu wujud nyata bahwa kita punya kerinduan. Kalau kita tidak mampu, Tuhan yang akan memampukan kita. Tapi yang jelasnya, kalau kita mau mengikuti Yesus, apapun yang terjadi, kita harus mengejar damai terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting sekali untuk kita mempelajari kebenaran ini. Kita harus membuka hati kita supaya damai Kristus memenuhi kita. Sebab kalau damai Kristus tidak memenuhi kita, kita bisa jadi orang-orang yang agamawi. Pada Perang Dunia Kedua, itu Amerika lawan Jerman. Tapi pada tanggal 25 Desember, Amerika menyanyikan lagu, tentara-tentara Amerika nyanyi. Silent night, holy night. Dari pihak musuh juga menyanyi. Silent night, apalagi Heilige Night, itu bahasa Jerman. Mereka sama-sama dengar lagu yang sama. Lalu kemudian mereka ingat, oh iya, ini kan tanggal 25 Desember. Kita letakkan semua senjata kita. Komandan mereka berkata, simpan senjata kita. Lalu mereka nyanyikan Malam Kudus bersama-sama. Terjadi sebuah perdamaian. Tapi masalahnya ketika memasuki tanggal 26 Desember, mereka bilang 25 Desember sudah berlalu, sekarang kita perang. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita tidak menghadirkan damai Kristus dalam kita, kita hanya punya damai yang sementara. Sementara damai Kristus adalah sebuah prinsip yang harus kita pegang dalam hidup kita. Namanya prinsip, itu harus kita pegang. Haleluya. Namanya prinsip, apalagi itu namanya kebenaran, itu harus kita pegang. Saya ingat satu hari si Koko sama dedeknya, mereka berantem. Ya, Om Ayun ya.
Koko sama Dede mereka berantem. Waktu mereka berantem, ibunya bingung, kenapa kalian berantem? Ternyata mereka berantem gara-gara si Koko bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. Benar nggak? Tapi adiknya nggak terima. Nggak, 1 tambah 1 sama dengan 4. Kau belajar dari mana? Di mana-mana 1 tambah 1 sama dengan 2. Mereka dua berantem, bertengkar, marah-marahan, lempar-lemparan. Lalu mamanya bingung, ini gimana ini? Akhirnya mama datang bujuk sama Koko. Koko, kamu sudah benar itu, kamu pinter. 1 tambah 1 memang sama dengan 2. Tapi supaya kalian tidak berantem, bagaimana kalau kamu naikin 1 jadi 3? Kokonya bilang, ya sudahlah. Datang lagi sama dedenya. Dede, kamu bilang 1 tambah 1 sama dengan 4. Ya namanya pendapat kamu gimana lagi. Tapi boleh nggak kamu kurangin 1 sama dengan 3. Jadi mereka sepakat di angka 3. Terjadilah kedamaian. Tapi masalahnya kedamaian mengorbankan kebenaran. Gak demikian Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sebabnya kebenaran harus kita pegang. Beda dengan budaya. Kalau budaya itu bisa berubah-ubah. Budaya itu bukan berdasarkan sesuatu yang memang masuk logika. Ya kan? Saya ingat kalau saudara-saudara kita di Medan, kalau mereka bilang sepeda motor itu apa? Orang-orang kereta ya. Iya. Kamu naik apa? Kami cuma berdua, jadi kami naik kereta. Kita pikir loh, justru kalau banyak orang naik kereta ya. Kalau di Medan beda. 2 orang naiknya naik kereta karena sepeda motor disebut kereta. Ya. Kalau mobil dibilang apa? Roda 4 justru disebut motor. Kamu datang berempat naik apa? Kami naik motor. Karena motor itu mobil. Ya, beda-beda namanya budaya, ya kan? Kalau saudara, saya punya teman orang Manado. Di sini juga ada orang Manado ya. Waktu di sekolah Alkitab saya tanya, kamu datang ke sini sama siapa? Dia bilang, kita datang sendiri. Saya bilang, kok kita datang sendiri? Kita kan jamak, lebih dari 1. Kenapa kita datang sendiri? Tapi itulah budaya. Waktu grup pemain musik mereka datang ke Kupang, KKR, mereka main musik luar biasa. Seperti tadi, grupnya luar biasa ya. Haleluya. Dan mereka main dengan semangatnya. Setelah itu datang anak-anak Kupang, mereka salaman. Terima kasih buat pelayanannya kakak. Kakak bajingan. Terima kasih buat pelayanannya kakak. Kakak benar-benar bajingan. Bajingan itu orang Kupang bilang hebat, bagus. Ya. Jadi kalau saya sudah selesai khotbah, kalau ada yang datang, Om Pendeta bajingan. Nah itu saya perlu lihat dulu, yang ngomong nih orang Kupang atau orang Jawa. Ya kan? Kalau orang Jawa, kamu maksudnya apa? Ya kan? Nah itu namanya budaya. Ya, budaya itu tidak bisa masuk logika pun namanya budaya, itulah budaya. Ya kan? Tapi kalau kebenaran, itu adalah kebenaran bisa diganggu gugat. Nah karena itu ketika kita bicara tentang damai, kita harus pastikan bahwa damai Kristus memenuhi hidup kita. So kalau damai Kristus memenuhi hidup kita, itu enggak tempo-tempo. Haleluya. Damai Kristus. Lagi masalah, tapi pikir Raja Damai. Lagi konflik sama orang, ingat Raja Damai. Lagi konflik sesama pelayan, ingat fokus kita Raja Damai. Amin. Haleluya. Kalau enggak, selesai acara berantem. Di sini enggak ada Bapak Ibu Saudara ya. Semuanya akur-akur saja. Nah Bapak Ibu Saudara, bicara tentang Raja Damai ini, kita perlu merenungkan ada 2 sosok manusia di dalam Matius pasal yang kedua yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari kita baca Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, kita baca berganti-gantian. Kaum pria terlebih dahulu baca ayat pertama, kaum wanita ayat yang kedua, kita ganti-gantian sampai ayat yang ke-12. Sudah siap Bapak Ibu Saudara? Matius pasal yang kedua,
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mari kaum pria kita duluan baca, dilanjutin kaum wanita kita ganti-gantian. Kaum pria 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. 2, 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? 2, 3. Kemudian setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 2, 3. Dan nah, kita melihat bahwa ada dua sosok pribadi manusia yang terkonfirmasi di dalam kisah ini. Ada Herodes, ada satu namanya apa? Orang-orang Majus. Mereka sama-sama pengen tahu siapa itu Yesus. Herodes ketika dia mendengar tentang nama Yesus, tentang raja yang akan lahir itu, bahkan mungkin sudah lahir, karena itu berita sudah lama. Mereka berangkat dari tempat mereka cukup jauh. Itu sejarah membuktikan lebih kurang 2 tahun mereka jalan untuk bisa berjumpa dengan bayi Yesus. Jadi waktu mereka nyampai itu mereka tidak bersamaan dengan para gembala. Kalau dekor-dekor dulu ada drama-drama Natal, biasanya gembala datang lalu ketemu orang Majus. Sebenarnya kalau dibicara dari perkiraan waktu, mereka tidak datang bersamaan. Pertama gembala-gembala, lalu lebih kurang 2 tahun baru orang Majus nyampe. Pertanyaannya, siapakah orang Majus itu? Kalau ada yang tahu, saya mau kasih hadiah hari ini. Ada yang mau coba? Diperkirakan orang Majus itu adalah orang India. Makanya mereka nyampainya 2 tahun. Kenapa? Karena setiap kali mereka lihat pohon, mereka nyanyi dulu, putar-putar di situ. Itu intermezzo ya, nggak demikian ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini kita lihat bahwa dua sosok pribadi ini, mereka sama-sama ingin mengetahui siapa Yesus itu. Tetapi yang satu punya kerinduan dari ketulusan hatinya, ingin menyembah dia. Yang satu pura-pura mau menyembah. Itulah Herodes. Herodes bilang, ada raja baru. Dia panggil orang-orang datang, coba itu bawa kitabnya. Ahli-ahli Taurat, semua orang-orang yang pintar, coba kalian prediksi, adakah, buka kitab sejarah, adakah nubuatan tentang raja yang baru lahir itu?
Tapi setelah dia tahu, iya ada benar. Tapi masalahnya dia punya hati nggak beres. Sehingga dia bilang kepada orang-orang Majus, silakan kalian pergi. Kalau kalian sudah jumpa, nanti pulang kembali lagi ke sini. Kasih tahu sama saya, cerita sama saya. Saya mau datang apa? Iya, dia nggak bilang terus terang, saya mau bunuh dia. Enggak, dia bilang dia mau menyembah. Tapi maksudnya dia datang untuk membunuh Yesus. Nah inilah manipulasi rohani. Bibir bilang menyembah, hati malah membenci. Itulah konsep atau suasana hati daripada Herodes ini. Dia pakai kata menyembah untuk menutupi agenda pribadinya. Secara intelektual Herodes pasti dia tahu, dia percaya itu Mesias yang lahir. Ya kan? Makanya dia panggil ahli-ahli Taurat supaya memastikan apa yang dibawa, berita yang dibawa oleh orang Majus ini benar atau enggak. Hatinya tidak beres, Bapak Ibu Saudara. Tapi secara rohani sudah jelas-jelas Herodes ini dia menolak Yesus. Jadi kalau kita orang-orang percaya, kita bilang kita orang Kristen. Tapi kalau kita tidak sambut Yesus dalam hidup kita, Raja Damai lahir secara pribadi dalam hidup kita, kita menjadi orang pembawa damai yang tempo-tempo. Ya, tidak pegang visi itu. Sewaktu-waktu kita pengen bawa damai, sewaktu-waktu malah kita yang menghadirkan ketidakdamaian. Nah ini Bapak Ibu Saudara, karena itu penting sekali bagi kita, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang pengen, yang bilang mau menyembah Yesus, kita pergi beribadah, tapi kemudian kita tidak menerima dia sebagai kekasih dalam hidup kita, Raja Damai yang memerintah dalam hidup kita. Itu penting sekali. Lalu yang berikut kita pelajari daripada dua sosok pribadi ini, bagaimana mereka tahu, tapi pengetahuan mereka akan pribadi Yesus itu harus ditentukan dari sisi ketaatan. Ya, sama-sama mereka tahu. Herodes tahu, orang Majus tahu. Tapi pengetahuan mereka itu tidak berakar dari sebuah ketaatan. Orang-orang Majus mereka tahu, mereka taat. Diperintahkan pergi untuk berjumpa, maka mereka jumpa. Mereka taat, mereka menghadirkan sembahan mereka kepada raja yang baru lahir. Tapi Herodes berbeda. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita tahu Alkitab. Kita tahu isi firman. Tapi belum tentu kita punya hati untuk melakukan firman itu. Karena itu penting sekali bagi kita. Pertama catat dulu. Jangan sampai kalau kita nggak catat, kita nggak tahu apa artinya. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan cerita dan itu kejadian. Itu fakta. Ada satu keluarga, pertamanya suami istri rajin sekali beribadah. Tapi kemudian belakangan, kalau nggak suami, istri yang datang. Kalau nggak istri, suami yang datang. Mereka ganti-gantian. Lalu belakangan, malah istri yang datang terus. Suami nggak datang. Akhirnya gembalanya pergi besuk. Waktu gembala pergi besuk, dia tanya, kenapa kok nggak datang ibadah? Mereka cerita kepada gembalanya, ternyata suaminya di PHK. Sehingga mereka punya keterbatasan ongkos transportasi. Jadi mereka dua sepakat, kalau yang pergi ke gereja papa harus mencatat baik-baik. Ingat baik-baik khotbah itu supaya pulang bisa cerita sama mama. Demikian sebaliknya. Tapi belakangan rupanya papa sudah capek kerja juga ya. Dia apa saja dia berusaha kerja untuk bisa dapat income yang baik. Sehingga waktu pergi ke gereja dia seringkali ngantuk di gereja. Sehingga akhirnya mereka dua sepakat, kalau papa yang pergi, papa ingat, syukur-syukur papa bisa ingat ayatnya di mana. Itu aja udah puji Tuhan. Jadi mereka dua sepakat, sudah mulai minggu depan mama saja yang pergi ke gereja. Karena memang kalau mama catat, dia ingat benar-benar ya.
Bahkan nggak dikhotbahkan pendeta pun dia khotbahkan khusus buat suami. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Artinya apa? Seharusnya kita punya kerinduan untuk datang beribadah. Kita punya kerinduan untuk datang, kita nikmati firman supaya kita tahu. Dan setelah kita tahu, kita ngapain dengan firman? Melakukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jangan sampai kita hanya tahu tapi kita nggak taat. Hari-hari ini banyak orang tahu. Tahu tentang kebenaran, tapi kalau bicara ketaatan, nanti dulu. Ya, saya tahu Pak Pendeta, tapi masalahnya, coba Pak Pendeta jadi saya. Ya sudah, minggu depan kau datang khotbah ya. Oh Pak Pendeta itu berat sekali Pak Pendeta. Dengar aja sulit melakukan, gimana kalau mau khotbah? Apa kata orang? Apa kata istri saya katanya? Apa kata suami saya? Apa kata anak-anak saya? Apa kata orang tua saya? Karena banyak kali kita tahu, tapi kita nggak taat. Ya, jadi seperti orang-orang Majus ini. Mereka tahu, mereka taat. Mereka tahu, mereka menyembah kepada Mesias itu. Jangan biarkan kekristenan kita ini berhenti hanya kepada tingkat pengetahuan. Karena hari-hari ini banyak orang tahu. Hari-hari ini banyak orang belajar. Belajar firman. Belajar online. Salah nggak belajar online? Awas kalau bilang salah. Karena setiap pagi kita belajar online. Lewat doa pagi. Ya kan? Iya. Tapi giliran mau melakukan, nanti dulu. Harus taat. Bilang sama-sama, setelah dengar, tahu, harus taat. 2, 3. Setelah dengar, tahu, harus taat. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita taat, wah berkat Tuhan luar biasa. Kalau mau cerita-cerita tentang berkat Tuhan di tahun 2025 ini, hanya air mata yang menetes Bapak Ibu Saudara. Karena tidak mungkin. Tapi banyak yang tidak mungkin Tuhan buat jadi mungkin di tahun ini. Haleluya. Nanti tahun depan lebih dahsyat lagi. Tapi harus berawal dari ketaatan. Kadang-kadang pulang dari pelayanan sudah kemalaman. Sampai kadang-kadang Bapak Ibu Saudara WA tanya sesuatu, saya nggak sempat baca lagi. Kalau saya baca lagi, wah enggak cukup waktu saya. Saya harus kejar istirahat saya juga. Karena besok pagi-pagi saya harus bangun. Apalagi kalau saya yang khotbah. Itu sedikitnya 2:30 saya bangun, saya duduk, saya berdoa, saya belajar. Tuhan ingatkan apa yang akan dibicarakan. Jadi waktu terkuras. Kalau tidak taat, gak bisa. Tapi kita taat dan Tuhan buktikan ketaatan kita. Kita hanya berdoa, ya taruhlah sudah berapa tahun ya kita doa sama-sama doa pagi. Tapi lihat hasilnya besar sekali. Karena itu penting sekali kita tahu, kita dengar, kita tahu, kita taat. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Lalu kemudian, kalau kita sudah tahu, kita sudah belajar untuk taat, kita jangan pikir semuanya akan berjalan seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang ada saja ketakutan datang. Iya kan? Kita baru semangat-semangat, menyanyi, memuji Tuhan. Allahku memenuhi segala keperluanku, puji Tuhan. Tapi nanti sudah amin, turun dari gereja mulai ingat lagi tagihan-tagihan. Takut nggak? Bisa takut ya. Banyak juga orang percaya bilang sama anaknya, nanti kalau ada telepon, kamu tolong angkat. Bilang, papa lagi pergi. Kemana? Ke luar negeri. Hah? Emang papa mau keluar negeri? Enggak, itu hanya bilang aja. Karena papa harus bayar utang, gak punya utang. Anak sudah diajar berbohong. Ya kan? Gak mudah Bapak Ibu Saudara. Karena itu penting sekali bagi kita. Herodes, dia tidak menerima Yesus dalam hatinya. Sehingga dia menjadi orang yang ketakutan, paranoid. Dia gak mau ada saingan yang lain.
Tapi orang-orang Majus terima Yesus dalam hati. Perjalanan yang begitu jauh bukan sesuatu yang melelahkan bagi mereka. Haleluya. Kita juga akan jalan 365 hari di depan. Adalah pergumulan lepas pergumulan. Tapi itu tidak membuat kita jadi lelah kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Haleluya. Kalau tidak secara pribadi, kita bisa ketakutan. Dengarkan berita, takut. Dengarkan kejadian-kejadian ini, takut. Ya. Tahun-tahun yang lalu ada hamba Tuhan rajin berkhotbah. Kita tidak tahu hari depannya seperti apa. Kemarin bencana itu ada di atap rumah. Kejadian-kejadian bencana-bencana alam itu sudah antri. Sudah diprediksi sama ilmuwan. Mereka belajar sungguh-sungguh. Mereka bukan ramal-ramal seperti paranoid yang tidak punya alasan. Mereka belajar. Dan semua ahli menyatakan bahwa dunia kita ini sudah sangat-sangat mendekati kepada kiamat. Kejadian-kejadian aneh terjadi. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita nggak takut. Haleluya. Kalau Yesus tidak hadir dalam hidup kita, nggak ada damai. Kita menjadi orang paranoid. Kita menjadi orang yang takut. Ketakutan itu berimbas kepada keluarga kita. Berimbas kepada istri, kepada suami, kepada pasangan, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Karena itu penting sekali damai sorgawi, damai yang sejati lahir dalam hidup kita. Haleluya. Kalau tidak ada damai, bahaya sekali. Kalau tidak ada damai, banyak alasan akan hadir dan membuat kita menjadi orang yang kepahitan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit benci. Beda sama lagu sana. Kalau lagu sana bilang benci-benci tapi rindu. Kalau anak Tuhan tidak punya Yesus, benci-benci dan mati dalam kebencian. Itu pergi kemana saudara-saudara? Kepahitan adalah racun yang kita minum sendiri, tapi kita berharap orang lain yang akan mati. Itu kepahitan. Karena itu penting sekali bagi kita hadirkan damai Kristus di hidup kita ini. Mari kita lihat lagi contoh yang lain. Kalau tadi contoh secara umum bahwa manusia memerlukan damai. Tapi sekarang kita akan masuk kepada pesan yang lebih khusus. Karena kita semua adalah pelayan Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa di sini bukan hamba Tuhan? Boleh angkat tangan? Jadi kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa dong? Hamba uang katanya. Ya, kalau jadi hamba uang repot. Kalau nggak jadi hamba Tuhan, pasti hamba yang satu itu. Dan repot hidup kita. Tapi kalau kita bilang kita hamba Tuhan, mau nggak mau, kita bilang sama diri kita itu bahwa damai itu penting sekali. Kalau enggak, pelayan-pelayan juga bisa berantem. Jangankan pelayan-pelayan, pendeta-pendeta juga bisa berantem. Saya ikuti beberapa grup pendeta-pendeta. Itu bangun pagi aja udah ada yang diomongin. Ada yang rajin kirim ayat. Nah, saya masuk kepada pendeta yang rajin kirim ayat. Saya nggak mau baca itu riwayat. Kadang-kadang saya sudah posting, pendeta dari daerah mana telepon, Pak Pendeta, saya setuju sekali apa yang Pak Pendeta posting hari ini. Oh emang kenapa? Itu pesan Bapak itu untuk mengcounter katanya pembicaraan sebelumnya. Saya pikir apa pembicaraan sebelumnya? Saya nggak tahu itu ya, saya nggak baca lagi riwayatnya. Pokoknya saya kirim ayat. Setelah itu renungan pagi saya buat renungan teksnya, saya kirim aja. Siapa membaca silakan. Dan kadang-kadang mereka berpikir saya itu ikut-ikut politik dengan mereka. Nah ini Bapak Ibu Saudara, pendeta aja bisa bermain politik ya. Apalagi bawahannya pendeta. Jadi tidak mudah, tapi kalau kita punya damai Kristus, kita dituntun untuk memikirkan perkara-perkara surgawi. Tapi kalau nggak ada damai, sesama pelayan bisa berantem. Kita bukan cari jiwa dari luar bawa ke gereja,
Tapi yang sudah ada di gereja kita bisa tendang mereka keluar kalau kita nggak punya damai Kristus. Karena itu hari ini kita akan belajar tentang sosok pribadi yang begitu luar biasa. Dia dipakai Tuhan begitu ajaib, begitu heran, tetapi akhir hidupnya justru tidak selamat. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia aktif melayani tapi dia nggak jaga hati. Damainya hilang, hidupnya berujung maut. Siapakah dia? Hari ini kita akan belajar kembali. Kita akan melihat tentang seorang laki-laki yang berasal dari tanah. Ya, kita baca saja ya. Nanti Bapak Ibu Saudara tahu dia dari mana. 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 23. Tentang orang ini ya. 2 Samuel 16 ayat 23. Kita baca bersama-sama. 2 Samuel 16 ayat 23. 2, 3. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Jadi ini seorang penasehat yang luar biasa ini. Dia punya nasihat, kalau dia ngomong itu selalu persis apa yang dia nasihati. Dipikirnya itu seperti suara Allah. Siapa dia? Ahitofel. Sejarah mencatat bahwa dia menjadi orang yang luar biasa. Dia menjadi orang yang bisa memberikan tuntunan Tuhan melalui mulutnya, pikirannya, hatinya. Tapi sangat disayangkan, berjalan dengan waktu, sejarah mencatat bahwa dia mengakhiri hidupnya justru gantung diri. Ini pelayan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita seringkali dengar orang gantung diri, orang bunuh diri, tanya siapa dia? Pantasan bukan anak Tuhan. Tapi saudara jangan main-main. Ada anak pendeta bunuh diri. Papanya melayani, mamanya melayani, dia bunuh diri. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Kalau hati kita nggak beres, banyak alasan untuk membuat kita mengakhiri hidup dengan cara yang tidak benar. Kenapa seorang yang begitu dekat, boleh dikata dia dekat dengan Tuhan, dia dekat dengan konseli-konselinya, dia seorang konselor yang hebat, tapi ternyata dia tidak bijak untuk mengantisipasi suasana hatinya. Itulah Ahitofel. Kenapa bisa demikian? Karena kepahitan. Kenapa Ahitofel bisa jadi pahit? Coba kita baca 2 Samuel pasal 23 ayat 34. 2 Samuel 23 ayat 34. Elifelet anak Ahasbai orang Maaka. Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Lalu bandingkan pasal 11 ayat 3. 2 Samuel 11 ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam. Jadi Batsheba, dia punya papa namanya Eliam. Itu siapa? Ya tahu lah ya. Oke. Kejadiannya bagaimana itu kok bisa begitu? Kalau kita baca 2 ayat ini, artinya Ahitofel itu dia adalah kakek dari Batsheba. Dan ketika Daud melakukan dosa persinahan dengan Batsheba, dia nggak bisa ngampunin.
Saya pikir kalau hanya baca-baca kisah begini juga kita akan mempersalahkan. Ngampuni aja kok susah. Tapi kalau saudara pernah mengalami susahnya mengampuni orang, saudara bisa tahu ternyata nggak mudah. Siapa di sini pernah membenci orang? Pak Pendeta, saya bebas. Semua orang saya nggak benci. Cuman yang satu ini. Siapa dia? Pasangan saya. Waduh. Semua orang dia nggak benci. Cuma pasangannya. Karena memang itu yang dihadapin kepada kita. Ya. Kalau masih pacaran semuanya enak-enak saja. Nanti sudah menikah. Tahun-tahun awal. Wah, banyak pergolakan. Puji Tuhan. Lewati 5 tahun, puji Tuhan, pikirnya sudah aman. Enggak juga Bapak Ibu Saudara. Ada hamba Tuhan, ada pendeta, ulang tahun pernikahan 25 tahun. Setelah ulang tahun pernikahan yang ke-25, mereka pisah. Gak bisa dipungkiri. Itu, iblis itu licik ya. Banyak hal yang kadang-kadang kalau kita mau pikir dari pikiran sehat, itu gak mungkin bisa terjadi. Tapi kalau hati gak beres, itu bisa saja terjadi. Apalagi kita hidup di zaman seperti ini Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Jangankan punya masalah yang besar gimana? Kalau hati kita nggak beres, waktu kita mulai buka WA, melihat status, di Hong Kong. Kemarin baru dari Jerman, sekarang di Hong Kong. Hebat juga ya. Kita bisa iri hati. Ya kan? Wow, dia diberkati Tuhan luar biasa. Kayaknya dia nggak layak dia diberkati Tuhan. Orang model ke dia masa diberkati Tuhan. Seharusnya Tuhan berkati saya. Kenapa Tuhan tidak berkati saya? Mungkin kalau Tuhan mau jawab, Tuhan bilang, hatimu yang harus dirubah. Kunci berkat bukan kepada kerja keras kamu. Karena memang kamu sudah kerja keras. Tapi ada satu yang salah dari kamu. Kamu gak bisa jaga hati. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi pesan penting bagi kita di minggu yang terakhir di tahun 2025 ini. Pastikan kita tutup tahun ini dengan hati yang terjaga. Dan siap membuka tahun yang baru dengan hati yang tulus. Kalau kita tidak jaga hati, repot kita. Ya, termasuk yang lagi khotbah ini. Ini firman umum bagi kita semua. Kita harus menjaga hati. Biarkan damai Kristus memenuhi hati kita dan memerintah hidup kita. Kalau bukan damai Kristus yang memerintah hidup kita, kita bisa arogan. Kita hanya baik-baik di sini itu seperti tentara Jerman sama Amerika itu. Jerman juga banyak orang Kristen. Jadi mereka tahu tradisinya, merayakan Natal itu seperti apa. Tapi setelah itu senjata diletakkan. Tapi setelah bulan Desember, bau-bau Natal itu udah mulai hilang. Kalau di daerah, bau Natal itu kental sekali. Pokoknya kalau sudah November, itu sudah sibuk-sibuk. Ibu-ibu sibuk-sibuk buat kue. Wah, luar biasa. Dulu ibu saya masih hidup, dia suka juga buat kue-kue kering gitu. Ada tetangga juga pesan. Jadi kita anak-anak tuh beda ya, aroma Desember tuh beda sama aroma bulan-bulan yang lain. Ya, orang juga begitu. Desember baik-baikan, maaf-maafin.
Datang ke tetangga, ucapin selamat Natal. Nanti tahun baru datang lagi, selamat tahun baru. Lalu keluarganya banyak, nggak mungkin semua dikunjungi. Dia datang, selamat Natal dan song-song tahun baru. Selamat Natal dan tahun baru. Karena nanti tahun baru dia nggak datang kunjungin lagi. Tapi kalau sekarang kan sudah pakai media sosial ya, nggak repot. Kalau dulu repot sekali, orang harus datang. Tapi tradisi-tradisi itu masih tetap dipertahankan. Kan itu hal yang baik. Kita silaturahmi kepada keluarga, kan itu hal yang baik. Tapi yang tidak baiknya itu adalah jangan sampai damai Kristus memerintah hidup kita khusus bulan Desember. Udah Januari dan seterusnya udah lupa. Nanti Valentine lagi, walaupun tradisi kafir diangkat. Natal juga sebenarnya ada tradisinya, rembet-rembetin kafir juga ya. Tapi kalender Indonesia sepakati tanggal 25 Desember itu seluruh dunia merayakan hari kelahiran Yesus. Ini sebenarnya Yesus lahir tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal 25 menurut catatan kalender Masehi ditentukan begitu. Tapi Yesus bukan lahir tanggal 25 Desember. Kalender Masehi ini saja terjadi pertentangan. Ya. Para ahli membuktikan bahwa Yesus itu sudah lahir 2 tahun sebelum kalender itu ada. Kesalahan dalam percetakan. Itu saja sudah cukup membingungkan. Tapi apapun itu alasannya, Yesus pernah lahir di bumi ini. Amin. Yang paling penting bagi kita adalah biarkan damai Kristus lahir di hati kita. Itu yang penting. Sehingga setiap hari kita jalani hidup ini, kita jalani pergumulan kita. Ingat baik-baik, damai Kristus kiranya memerintah di hatiku, di hidupku seperti Ahitofel ini. Sudah aktif melayani, tapi sangat disayangkan. Coba Bapak Ibu Saudara baca 2 Samuel 17 ayat 23. 2 Samuel 17 ayat 23 ini kalau orang gak jaga hati, damai Kristus tidak memerintah di hidupnya, bisa salah langkah. Kita baca sama-sama ya. 2 Samuel pasal 17 ayat 23. 2, 3. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnya pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya. Mengatur urusan rumah tangga penting enggak? Sangat penting. Saking pentingnya, kita sudah mengurus rumah tangga kita, belum selesai, kita urus juga rumah tangga orang lain. Enggak di sini Bapak Ibu ya, di sana banyak, di sini enggak ada dipastikan. Haleluya. Aminnya itu dari amin bisa kelihatan ya. Ya. Ngurus rumah tangga itu penting. Ngurus urusan rumah tangga itu penting. Tapi lebih penting daripada itu, harus rajin ngurus hati. Coba sama-sama bilang, rajinlah urus hati ini. 2, 3. Rajinlah urus hati ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Kadang-kadang kita rajin urus hati kita sama orang lain. Tapi sama pasangan kita nggak urus hatinya. Biarkan Tuhan yang urus hatinya. Nggak bisa. Kita harus sama-sama urus. Kalau nggak berantem dulu. Amin atau amin? Jujur saja di hadapan Tuhan ya. Itu lebih aman kita. Kalau nggak, banyak orang pura-pura berkamuflase. Oh, papi mau pelayanan. Baru marah-marah. Datang ke gereja. Langsung bahasa roh lagi. Supaya apa? Biar yang lain kedengaran. Gua berohani. Jadi bahasa roh hanya untuk supaya orang bilang dia berohani. Di sini tidak ada lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jangan ragu-ragu. Ya. Urus baik-baik. Apalagi kalau kita dapat jadwal untuk melayani. Wah itu harus diceritakan. Kalau sama pasangan harus kasih tahu. Ngobrol sama-sama. Supaya saling menjaga.
Cerita juga sama anak-anak. Saya kalau dapat pelayanan udah full, saya panggil anak-anak istri, kita duduk sama-sama nih, papa punya jadwal nih. Biasa kalau jadwal banyak, setan juga tidak main-main. Dia siap banyak peluru kalau boleh gagal. Kalau papanya nggak gagal, mamanya nggak gagal, anak-anaknya nggak gagal. Anak-anaknya yang gagal. Ya. Di gereja-gereja yang besar, parkirannya susah. Saudara pikir aman itu? Oh, gesekannya juga luar biasa. Baru selesai nyanyi-nyanyi, puji Tuhan, girang-girang. Sampai di parkiran, berantem. Ada itu. Banyak alasan kalau kita tidak jaga hati, semuanya akan pergi. Rahasia kita diberkati itu sebenarnya cuma satu. Jaga hati. Makanya Amsal 4 ayat 23 bilang apa? Siapa yang hafal silakan. Wah, tepuk tangan yang meriah. Nanti ambil hadiahnya ya. Ibu Milkaya ada hadiah khusus. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kehidupan kita itu bermuara dari hati yang terjaga. Coba saudara, orang ngomong. Tapi kemudian hati kita terjaga, aman. Tapi kalau enggak, dia sudah ngomong benar, kita salahin dia. Karena hati kita enggak beres. Bagaimana cara menjaga hati? Saya ingat ada satu suami, dia suka marahin istrinya, bahkan dia cenderung pukul istrinya. Siapa si suami yang suka pukul istrinya? Jangan mengaku di sini, suami suka menjelang Pak. Lalu satu hari dia bertanya, Mama, Papa ini sudah terlalu banyak dosa sama Mama. Tapi Papa salut, Mama hebat, Mama tetap mencintai Papa. Wah, suami istrinya dengan bangganya. Nggak tahu dia. Lalu kemudian suaminya tanya, apa rahasianya? Soalnya Papa itu perhatikan, setelah Papa marah, Mama habis-habisan pukulin Mama. Mama selalu pergi ke kamar mandi, ke toilet. Mama berdoa kah di dalam? Tidak Papa, ini kan hari Natal jadi kita harus mengaku dosa. Supaya mengantisipasi hati Mama yang marah-marah ini. Kan Mama juga kesal Papa marah-marah. Jadi setiap kali Mama masuk, Papa marahin Mama pergi ke toilet. Papa tahu apa yang Mama lakukan. Itu sikat gigi Papa, Mama pakai bersihin kloset. Waktu dengar itu suaminya bilang, pantasan saya jadi stroke rupanya karena nggak bersih makanan-makanan ini ya. Bukan itu masalahnya. Ya, kita masing-masing punya cara untuk menjaga hati kita, tapi juga jangan korbankan dengan cara begitu. Amin. Selamat siang mama-mama, ibu-ibu. Kalau suami marah, apa yang dilakukan? Hari ini dapat resep baru lagi ya. Selain berdoa, bekerja. Tapi di sini tidak ada Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai itu yang kita lakukan. Kasihan suami kita ya. Kita kasih makan bergizi, justru sikat giginya nggak bersih. Ya, kan dipakai buat bersihin kloset. Di sini nggak ada ya. Baik Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mantapkan hati kita. Tidak mudah menjaga hati, tapi biar ini komitmen kita di minggu yang terakhir 2025 ini. Kita pastikan hati kita akan urus baik-baik. Amin. Haleluya. Kalau kita mau urus hati baik-baik, bangun pagi, singkirkan semua penghalang. Sebelum kita turun dari tempat tidur, kaki kita melangkahkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, pastikan kita ngobrol sama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bilang apa sama Tuhan Yesus?
Tuhan Yesus utangnya terlalu banyak. Ya nggak apa-apa, cerita aja. Namanya dia kekasih jiwa kita, ya kan? Kita mau cerita sama siapa lagi? Tapi lebih dari yang kita minta, mampukan saya Tuhan, supaya hati ini tetap terjaga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menutup tahun ini dengan hati yang terjaga. Dan siap-siap buka tahun yang baru dengan hati yang terjaga. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan apa yang Engkau ingini.